Halo semuanya, selamat datang di sesi explainer kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah laporan Future of Jobs 2025 dari World Economic Forum. Kita akan mengubah tumpukan data makroekonomi global yang, jujur saja, lumayan tebal dan rumit, menjadi sebuah cetak biru visual yang tajam buat memandu masa depan karir Anda. Siap? Yuk kita mulai. Nah, saya mau mulai dengan satu angka yang cukup bikin merinding. 22%. Menjelang tahun 2030 nanti, 22% dari semua pekerjaan yang ada di dunia saat ini bakal mengalami perombakan struktural secara besar-besaran. Bayangkan, itu berarti lebih dari 1/5 ekonomi global akan berubah total, tepat di depan mata kita. Untuk menavigasi perubahan besar ini, kita punya peta jalannya. Kita akan mulai dari kondisi pasar global, lanjut ke 5 tren mega, membahas faktor AI, membedah penciptaan versus kehilangan pekerjaan, dan terakhir, kita lihat profesi apa saja yang jadi pekerjaan masa depan. Oke, bagian pertama, kondisi pasar global. Kita mulai dari gambaran besarnya dulu ya. Realitas ekonomi aktual di dunia tempat Anda bekerja setiap hari. Kalau kita lihat angkanya, tingkat pengangguran global saat ini sebenarnya ada di posisi rendah, yaitu 4,9%, dan inflasi juga memang mulai mereda. Tapi jangan senang dulu. Proyeksi pertumbuhan ekonomi global ternyata melambat di angka 3,2%. Ditambah lagi, tingginya biaya hidup yang seakan gak mau turun. Artinya apa? Tekanan finansial masih jadi kekhawatiran nomor 1 buat para perusahaan di seluruh dunia. Masuk ke bagian kedua, 5 tren mega. Mari kita lihat gimana tekanan makro tadi memicu 5 tren utama yang secara agresif membentuk ulang tempat kerja kita. Pergeseran struktural dalam industri Anda itu nggak terjadi gitu aja loh. Ada 5 hal yang jadi pendorong utamanya. Mulai dari teknologi baru, ketidakpastian ekonomi makro, inisiatif transisi energi hijau, pergeseran usia demografi, sampai rantai pasokan global yang makin terpecah belah. Semua ini campur aduk jadi satu kekuatan yang luar biasa. Nah, yang paling menarik dari data survei ini adalah melihat apa yang paling diprioritaskan oleh para pemberi kerja. Coba perhatikan. Perluasan akses digital dan meningkatnya biaya hidup itu menempati posisi teratas. Dua hal ini benar-benar bertindak sebagai katalis utama yang seakan memaksa bisnis untuk buru-buru bertransformasi. Lanjut ke bagian ketiga, faktor AI. Dari kelima tren tadi, kita mau zoom in khusus ke teknologi dan melihat betapa masifnya dampak kecerdasan buatan saat ini. Waktu kita bedah khusus data teknologinya, hasilnya lumayan gila. Bayangkan, 86% perusahaan di tingkat global yakin banget kalau AI dan teknologi pemrosesan informasi bakal mengubah total cara mereka beroperasi. Angka ini jauh banget melampaui tren robotika atau bahkan teknologi energi hijau. AI ini benar-benar sebuah game changer. Dari hierarki lengkap tren teknologi ini, pesannya super jelas. Menguasai kecerdasan buatan itu bukan lagi sekedar nilai plus atau opsi tambahan, tapi udah jadi syarat mutlak penentu kesuksesan Anda di pasar tenaga kerja tahun 2030 nanti. Jadi, poin krusialnya gini, baik individu maupun perusahaan di seluruh dunia udah pada sadar kalau mereka harus segera upskilling kalau mau bertahan. Bukti nyatanya, lihat aja lonjakan luar biasa di grafik pendaftaran pelatihan AI generatif di platform seperti Coursera ini, melesat tajam dalam waktu singkat. Bagian keempat, penciptaan versus kehilangan pekerjaan. Sekarang kita masuk ke hitung-hitungan nyata tentang nasib peran manusia secara global. Jangan pesimis dulu, masa depan itu nggak melulu soal robot yang merebut pekerjaan kita kok. Buktinya, kekuatan makro tadi justru diproyeksikan bakal menciptakan angka yang fantastis, 170 juta pekerjaan baru. Itu setara dengan 14% dari total serapan tenaga kerja global kita hari ini. Tapi tentu aja ada konsekuensi logisnya. Ketika perusahaan mulai beradaptasi dengan otomatisasi, sekitar 92 juta pekerjaan tradisional yang ada saat ini dipastikan bakal hilang atau tergantikan sama sekali dalam 5 tahun ke depan. Terus, mari kita hitung selisihnya. Hasil akhirnya menunjukkan bahwa dunia akan mengalami penambahan bersih sebanyak 78 juta pekerjaan pada tahun 2030. Jadi, ini bukti nyata bahwa dekade ke depan itu sebenarnya tentang transformasi kemampuan, bukan sekedar pengurangan jumlah manusia di tempat kerja. Kalau Anda perhatikan visualisasi blok-blok warna ini, Anda bisa dapat gambaran yang jauh lebih konkret tentang betapa besarnya skala rekonstruksi pasar tenaga kerja dari 22% perombakan yang kita bahas di awal tadi.
Dan akhirnya, bagian kelima, pekerjaan masa depan. Yuk kita bahas lebih spesifik ke nama-nama profesinya. Ini yang bakal nentuin apakah Anda bakal jadi pemenang atau malah tertinggal di ekonomi baru ini. Perhatikan kontras tajam di sini. Profesi yang butuh keahlian sangat teknis, analitis, atau berkaitan dengan energi hijau, itu permintaannya lagi meroket. Di sisi sebaliknya, tugas-tugas administratif rutin dan pekerjaan clerical manual lagi digerus habis-habisan oleh sistem otomatisasi. Membedah langsung dari data mentahnya, Anda bisa lihat profesi kayak spesialis Big Data dan insinyur AI itu mendominasi puncak grafik pertumbuhan. Sebaliknya, peran-peran tradisional kayak petugas pos dan teller bank justru harus menghadapi ancaman garis penurunan yang paling tajam. Nah, setelah membedah semua data transformasi luar biasa di sesi explainer ini, ada satu pertanyaan kritis yang mutlak harus Anda tanyakan ke diri sendiri. Apakah portofolio dan skill set Anda saat ini cuma dibangun buat sekedar bertahan di tahun 2025 atau benar-benar dirancang buat menang di tahun 2030? Transformasi sedang terjadi detik ini juga, dan waktu terbaik buat beradaptasi adalah sekarang. Terima kasih sudah bergabung dan sampai jumpa di explainer kita berikutnya.